mau di-share? Yap. Oke, saya share host. Oke, make host, yes. Yap. Bentar ya. Oke, Bisa lihat ya. iya, oke, kelihatan. Yap. Sudah bisa dimulai kah ini? Oke, silahkan. Oke. Nah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, ya nama saya Ivan Putra Pratama. Saya kebetulan mendapatkan kesempatan dan amanah untuk ya sedikit banyak sharing lah tentang kehidupan di salah satu perusahaan yang mungkin teman-teman pernah atau belum pernah dengar gitu. Nah, namanya Tokopedia nih gitu. Nah, jadi di pertemuan kali ini mungkin sesinya lebih santai aja ya, nggak usah yang kayak gimana-gimana gitu, kayak terlalu teknis atau gimana. Nih cuman pengen sharing kayak pengalaman hidup aja gitu. Ya gimana sih, ya misalnya kayak teman-teman kalau kerja di salah satu company yang uh, big gitu, besar gitu ranahnya nanti. Nah, jadi kayak dan ini sebagai software engineer ya gitu, lebih lebih spesifiknya gitu. Jadi barangkali teman-teman penasaran, feel free to ask gitu, sambil nanti aku akan share tentang ya live-nya aku sendiri kayak gimana, saya sendiri di Tokopedia seperti apa gitu. Oke, langsung aja ya ke slide selanjutnya. Oke. Nah, presentasi hari ini sebenarnya mainly cuman 4 aja sih, 4 subtopik aja gitu. Subtopiknya itu kayak pertama self introduction ya, saya sendiri nanti gimana backgroundnya. Tadi sebenarnya sudah teman Fadli sudah sempat beritahu sedikit-sedikit sneak peek gitu. Ya, nanti saya akan self introduction. Terus yang kedua tentang Tokopedia itu sendiri apa sih gitu. Jadi apa sih Tokopedia itu? Perusahaan apaan sih gitu loh. Kok di Indonesia kayaknya ya lumayan lumayan besar gitu ya gitu. Apa sih gitu. Terus kalau pernah nanti teman-teman pernah dengar namanya Goto gitu. Apa sih Goto itu? Grup grup Goto itu apa gitu. Nah, yang terakhir langsung Q&A aja gitu. Gitu sih. Oke, lanjut aja. Nah, ini saya. Jadi ini self introduction. Ini nama saya Ivan Putra Pratama. Saya biasanya dipanggil sama Ivan. Tapi kebetulan di Tokopedia karena banyak namanya Ivan, jadi saya dipanggilnya Tama gitu ya. Jadi bukan Ivan gitu. Tapi untuk session hari ini panggil Ivan aja ya gitu. Oke. Ya, terus Curiosity saya sekarang ada di Malang. Saya lahir di Malang. Saya bukan orang Malang tapi ya maksudnya saya lahir di Malang, saya besar di Jakarta, terus saya juga kembali lagi ke Malang, tapi intinya sekarang saya ada di domisili di Malang, Jawa Timur, ya tempatnya Fadli juga untuk menempuh ilmu, Brawijaya Malang gitu. Terus pendidikannya S1-nya saya Teknik Informatika Universitas Brawijaya Malang, S2-nya saya lanjut kuliah bareng-bareng dengan Fadli di Computer Science di National Center University Taiwan. Jadi teman sejawat ya, teman-teman gitu. Terus work experience-nya setelah saya lulus itu saya punya satu previous company perusahaan sebelumnya, yaitu saya di Dana. Dana tuh fintech teman-teman, kayak kalau pernah dengar GoPay atau kayak OVO, jadi alat pembayaran gitu, alat pembayaran pembayaran digital gitu, cashless wallet lah intinya, sebagai software development engineer di iOS gitu. Nah, terus setelah 2 tahun saya bekerja di sana, saya berusaha kayak menentukan kayak decide gitu. Saya decide untuk pindah gitu, mencoba dunia baru aja gitu. Kalau Dana kan di fintech, terus saya lanjut ke software engineer, sama-sama bidangnya sama gitu di bagian iOS gitu.
terus sama apa namanya di Tokopedia, itu current job saya sekarang gitu. Nah, gitu teman-teman. Nah, hobi saya dua sih gitu ya. Mungkin tahu lah Valdi juga ya. Saya senang makan, saya senang kuliner, nyoba-nyoba gitu makanan. Saya juga senang traveling gitu. Tapi karena sekarang lagi pandemi, jadinya saya di rumah saja gitu. Kerja ya menunggu sambil nabung-nabung lah mungkin ya gitu. Nanti kalau udah kondisi dunia membaik mungkin bisa lah jalan-jalan lagi gitu kemana gitu. Itu sih. Itu hobi saya. Oke, lanjut ya. Ini sedikit histori sejarah saya join di Tokopedia gitu ya. Nah, di Tokopedia ini gimana ya ngomongnya ya? Tokopedia ini agak berbeda gitu ya. Saya mau bilang kenapa? Karena dia tuh nanti saya jelasin di slide ini gitu. Tapi sebenarnya kenapa sih saya mau masuk ke Tokopedia gitu loh? Pertama self urgency dan satisfaction reason. Jadi apa ya? Karena kadang kalau kita sudah kerja di satu perusahaan gitu, terus saya bilangnya mungkin saya bosen atau bilang kayak gajinya kurang banyak, misalnya kurang gede gitu misalnya, atau kayak teman-temannya kurang baik sama saya gitu dalam bekerja gitu. Nah, hal-hal seperti itu self urgency gitu. Sama satisfaction reason, kayak saya udah kayak di company yang sebelumnya di Dana mungkin saya sudah merasa kayak oh sudah cukup deh saya belajar di sini gitu. Jadi saya pingin coba di tempat lain gitu. Jadi saya kenapa pindah dari Dana ke Tokopedia itu alasannya karena memang urgensi dalam diri saya sendiri sama ya pingin aja sih mencoba dunia yang baru aja gitu seperti apa. Nah terus gimana sih saya dapat chance apa kesempatan dari untuk pindah pekerjaan gitu loh. Dapat dari mana? Dari sosial media. Kebetulan saya dapatnya dari Instagram. Jadi waktu itu saya follow Tokopedia, terus kebetulan kayak ada iklannya gitu. Nah iklannya kebetulan kok pekerjaannya persis sama kayak saya, persis gitu. Jadi plek, nggak ada bedanya gitu. Ya udah saya iseng aja deh, saya coba gitu. Saya mau juga, namanya Tokopedia kan ya keren juga gitu. Nah, terus, nah jadi kalau ini biasanya teman-teman, jadi kayak kalau misalnya mau masuk di sebuah startup company startup ya gitu ya. Jadi biasanya yang dilakukan oleh interviewer atau kayak pihak company-nya itu sendiri, pihak perusahaan itu sendiri sebenarnya memberikan kita tes gitu loh. Tesnya apa? Tergantung dari bidang yang kita akan ambil nanti gitu loh. Kalau bidangnya tentang manajemen nanti akan diberikan studi kasus tentang manajemen misalnya. Kalau misalnya akan masuk sebagai kayak tim yang mengurusi apa namanya sumber daya manusia, pasti nanti akan diberikan kasus tentang sumber daya manusia gitu. Nah, untuk saya sendiri karena saya menjadi software engineer, jadi saya waktu itu diberikannya dua task nih. Nah, tasknya apa? Tasknya ini, tasknya satu online coding test. Jadi nanti kayak kita tuh akan diberikan satu website gitu, di mana kita tuh harus ngerjain sesuatu dengan waktu tertentu. Nah, jadi tesnya itu adalah tes tentang apa ya, kemampuan codingnya kalian gitu, codingnya kita gitu. Itu namanya di HackerRank gitu. Kalau mau apa, kalau kalian pingin penasaran bisa buka aja HackerRank yang seperti saya tulis di situ, hackerrank.com gitu. Apa sih gitu online coding test itu gitu. Nah, once udah submit, udah aku kumpulkan. Nah, Tokopedia ini uniknya adalah ini kayak sedikit sekali perusahaan di dalam Indonesia ya, even ini di Indonesia gitu yang menerapkan dua tahap untuk pre-join-nya gitu. Karena sebelumnya itu biasanya cuman tesnya tuh apa sih? Tesnya cuma satu gitu, bukan dua gitu. Jadi tesnya biasanya cuma online coding test kah atau cuma kayak disuruh datang ke perusahaannya terus kita langsung di-interview. Tapi kalau Tokopedia ini agak aneh, agak beda gitu. Jadi ada dua, satu online coding test secara online karena WFH ya, work from home. Yang kedua tuh mini project gitu. Nah, mini project tuh apa sih? Anggaplah kayak tugas akhir kalian gitu loh. Jadi kalau kalian bisa nanti dapat tugas akhir di mata kuliah ini gitu, kan kalian suruh buat mini project kayak apa? Kayak tugas akhir kan. Ya anggaplah TA-nya kalian itu jadi mini project gitu. Nah, jadi kita dikasih kasus dan kita suruh kayak membuat sesuatu dan kita kumpulkan. Jadi kalau yang pertama itu online coding test tuh skill dasarnya kita untuk coding,
Yang kedua itu mini project, yaitu apa ya, kasus nyata di dunia gitu loh, yang kita suruh coba solve gitu. Kita nggak dituntut untuk finish kok sebenarnya gitu. Cuman dari perusahaan tuh pengen tahu gitu, kayak oh misalnya kayak Ivan nih apa namanya, skillnya kayak gimana sih, kemampuannya kayak gimana gitu. Takutnya nanti kebanyakan online coding testnya bagus, mini projectnya jelek, itu mungkin nggak diterima, apa nggak masuk ke tahap selanjutnya gitu. Tapi sebenarnya mini project itu kayak memberikan insight apa ya, memberikan gambaran gitu loh terhadap orang Ivan tuh kayak gimana sih sebenarnya ngerjainnya gitu loh. Kalau online coding testnya bagus atau mini projectnya bagus, nanti hasilnya gimana. Jadi intinya untuk pre-joining di Tokopedia itu ada dua hal gitu. Jadi pertama online coding test, sama kedua tuh mini project yang harus diselesaikan gitu dalam batas waktu tertentu. Anggaplah KTA gitu. Nah, once nanti sudah kalian kumpulkan, nanti kalian akan diberikan notifikasi tuh di email gitu. Nah, untuk melakukan tahapan interview namanya. Nah, interview ini apa sih gitu? Interviewnya tuh tahapannya kalau di Tokopedia ada 4. Ini setiap company tuh beda gitu. Ada yang cuma 3, ada yang cuma 2, tapi kalau di Tokopedia ada 4. Ada HR interview, human resource tuh maksudnya ditanyain gitu kayak kenapa sih kalian mau join Tokopedia gitu. Ya, pertanyaan-pertanyaan basic tentang pengetahuan kalian tentang company yang ingin kalian masukin gitu loh. Masa kalian masuk perusahaan tapi nggak tahu kalian ngerjain apa, kan nggak mungkin juga kan gitu loh. Ya kayak gitu-gitu. Jadi lebih ketanya gimana sih ininya, kayak kayak kerjaannya di sana kayak gitu, atau kayak apa yang kamu expect dari kalau kamu keterima di sini. Jadi lebih kayak interview yang basisnya tuh komunikasi dengan apa ya, tim tim HRD-nya, HR-nya, tim human resource-nya Tokopedia itu sendiri. Once itu udah lulus, udah selesai, lanjut ke user interview tuh. Nah, itu tuh apa sih? Itu technical skill. Jadi di tahap kedua ini nanti kita tuh akan bertemu, akan Zoom meeting kayak gini dengan kayak misalnya kayak aku, tapi aku nih akan di meeting dengan orang yang bakal menjadi teman atau sejawat kita nanti pas kerja kalau kita keterima gitu. Nah, nanti kita bakal ditanyain tentang kasus-kasus dunia nyata gitu loh. Kayak kalau misalnya punya kasus kayak gini, kamu kira-kira solve-nya gimana ya gitu loh. Kayak kamu mikirnya atau kayak penyelesaiannya seperti apa gitu. Nah, untuk user interview satu ini technical skill. Jadi kita dituntut untuk menyelesaikannya secara teknis gitu loh. Karena ini kan kita dites sama orang yang bakal jadi teman kita gitu loh. Apakah kalian nih mampu gitu untuk ngikutin gitu atau enggak. Nah, kayak gitu sih. Dan nggak usah expect perfect, tapi memang apa ya, nggak ada yang sempurna kan ya di dunia ini. Cuman kita harus do the best aja di technical skill. Karena ini yang bakal bakal menyaring kita banget dari misalnya dari 100 applicants, 100 orang yang mendaftar bisa jadi cuma 20 gitu. Itu di user interview satu tuh bisa banget kenanya di situ. Nah, terus ketiga ada lanjut, kalau misalnya sudah selesai nanti akan diberikan email lagi user interview 2 itu soft skill. Nah, soft skill kalian tuh apa gitu. Jadi gini teman-teman, sebagai motivasi aja buat teman-teman gitu, karena sebenarnya kita dalam bekerja di dunia nyata ya, bukan di perkuliahan. Kita tuh dituntut untuk punya hard skill atau technical sama soft skill gitu. Skill yang kita nggak bisa belajar secara teknis, tapi lebih dari kebiasaan kita sendiri gitu loh. Nah, ini penting gitu. Kenapa soft skill itu penting gitu? Karena apa ya? Kalau kalian tuh pinter doang gitu, pinter aja, kalian cuma pinter, bisa ngerjain selesai, tapi kalian kayak misalnya nggak bisa komunikasi dengan baik sama teman kalian sendiri, atau kalian nggak bisa tanggung jawab sama pekerjaan kalian gitu, atau pinginnya kerja sendiri gitu, tapi teman yang lain tuh dibiarin gitu. Nah, itu kan nggak baik gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini tuh akan dites, ditanyakan oleh manajernya manajernya saya sendiri nanti gitu loh. Nanti kalau misal aku join, kan aku punya manajer. Nah, manajer itu yang tanya sama saya tentang soft skill. Jadi kalau user interview satu tentang kemampuan kita, hard skill-nya kita, yang interview dia itu tentang soft skill gitu. Nah, yang ketiga tuh offering. Nah, itu ada gambarnya uang tuh kan gitu. Ya, biasa. Jadi offering itu adalah tahap terakhir di mana kita sebenarnya kalau sudah offering itu sebenarnya perusahaan itu sudah mengiyakan kita gitu loh.
oh Ivan ini sudah diterima nih dengan gaji sebesar X gitu. Nah, di offering itu kita bisa menjawab iya atau tidak gitu, iya atau enggak. Saya mau join apa enggak? Saya akan join per tanggal berapa, itu nanti di tahap keempat setelah offering. Nah, once udah offering, nanti kita akan diberikan surat apa ya? Surat pernyataan bahwa saya Ivan Putra Pratama diterima sebagai software engineer posisinya X dengan gaji Y, terus masuknya dengan mulai tanggal segini gitu di Tokopedia. Itu jadi ini ya historinya untuk join Tokopedia seperti ini gitu rata-rata. Jadi ada pre-joinnya adalah online coding test sama mini project, terus interviewnya terhadap 4 step gitu yang aku tulis, yang tadi aku jelasin. HR, user interview 1 yang technical, user interview juga tentang soft skill dan soft skill kalian, sama tahap offering. Maaf ya, ini motor di sini. Mas saya di sebelah jalan soalnya. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, langsung aja nih. Ya, about Tokopedia gitu. Nah, ini apa sih Tokopedia tuh gitu? Tokopedia tuh adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce. E-commerce tuh ini kayak kalian belanja online, kalian pingin belanja kalian diantar langsung ke rumah kalian gitu secara langsung. Terus kayak ya tempat untuk mencari ini sih sebenarnya. Sebentar ya. Nah, tempat untuk kayak kita mencari barang-barang yang kita inginkan gitu. Jadi belanja tapi kita nggak perlu datang ke tempatnya gitu. Nanti langsung dikirim, ongkirnya berapa, langsung datang di depan rumah kalian gitu. Anggaplah nih kayak Tokopedia itu kayak Shopee lah atau Blibli lah gitu, kayak gitu-gitu. Nah, ini Tokopedia ya. Terus ini statistiknya Tokopedia. Ini kok agak gini. Oke, gini. Nah, ini Tokopedia apa sih gitu? Tokopedia tuh adalah perusahaan Indonesia ya, gengs. Ya, ini perusahaannya Indonesia, dibangun oleh anak warga negara Indonesia untuk negara Indonesia juga gitu. Yang suatu perusahaan company yang bergerak di bidang teknologi yang visinya tuh untuk mendemokratisasi belanja melalui teknologi. Apa sih maksudnya mendemokratisasi gitu? Jadi kayak mendemokratisasi. Jadi kayak kita memberikan kesempatan bagi teman-teman sebagai pengguna. Aku pun juga saya pun juga pengguna untuk kayak menggunakan platform e-commerce ini sebebas mungkin gitu loh. Kalau di Indonesia nih demokratisasinya adalah masyarakat, kalau di Tokopedia itu demokratisasinya adalah para pengguna gitu loh. Jadi ya kita bener-bener membuat user tuh untuk biar enak banget gitu loh untuk belanja gitu loh, nggak perlu hassle free, nggak perlu bingung, nggak perlu mikir nanti dikirim gimana caranya, nggak perlu kita mikir kayak nanti ongkirnya bayar gimana, atau kalau misalnya barangnya sudah datang nanti kasih taunya kayak gimana ke penjualnya, atau misalnya kalau barangnya datang dan tidak sesuai itu nanti gimana komplainnya. Nah, hal-hal seperti ini yang akan kami solve gitu loh, kayak gitu. Nah, inilah Tokopedia gitu. Jadi ini statistik yang ada di websitenya Tokopedia gitu. Nah, ini aku ada beberapa hal yang saya highlight pakai merah nih ya. Nah, ini ada support financial inclusion Indonesia. Jadi apa sih maksudnya support financial inclusion? Maksudnya tuh kita tuh kita tuh memberikan jalur, kita memberikan memberikan cara untuk pembayaran melalui e-wallet gitu. Bisa e-wallet itu bank digital, jadi kayak nggak berbentuk kartal uang yang kita bisa lihat gitu loh. Kalau misalnya ada rekening kalian, terus kalian langsung bikin transfer, itu kita bisa pakai gitu. Dan ini supportnya banyak, mulai dari bank nasional kayak Bank BRI, BNI, Mandiri, dan kawan-kawan, bank swasta kayak BCA, dan kawan-kawan juga. Terus kayak misalnya mau kayak direct account atau virtual account. Jadi kita tuh benar-benar provide seamless integration dengan payment gitu loh. Jadi kalian nggak perlu, kalau mau bayarnya juga nanti kayak
apa ya, dipisahkan gitu juga bisa gitu. Intinya tapi yang saya bunderin ini adalah ini sudah kita berusaha untuk support integrasi dengan wallet digital gitu sih. Ini juga ada beberapa statistik yang bagus-bagus juga gitu. Kita membantu semacam UMKM gitu. UMKM banyak terbantu oleh kami. Terus penjual juga dapat apa ya, dari 7 sampai 10 seller tuh dapat increase in sales gitu. Terus juga manage-nya juga gampang, meskipun saya nggak punya toko offline, nggak punya toko kelontongnya, nggak punya warung, tapi saya bisa jualan warung saya di Tokopedia tanpa perlu buka toko asli gitu. Nah, terus yang terakhir nih yang digambar di pojok kanan ini Pak Will ya. Pak Will nih CEO-nya Tokopedia gitu. Jadi ini kayak ketuanya lah yang kenapa? Oh ya, Enggak, kayaknya maaf ya. itu tadi. Oke. Ya. Jadi ini Pak Will nih, ini saya kasih highlight bundar merah di pojok kanan bawah nih. Jadi pas tahun 2019 saat Indonesia tuh sedang kena pandemi gitu, Tokopedia tuh ternyata impact-nya besar sekali loh. Jadi kayak dari 1,5%-nya ekonomi Indonesia secara nasional itu tuh Tokopedia sendiri itu kontribut hampir 1,5%-nya gitu. Untuk perusahaan sendiri yang tanpa bergerak di manapun 1,5% tuh tinggi sekali guys gitu. Kalau kalian tahu gitu. Bahkan ini tahun 2020 atau 2021 bahkan even higher 2,2% kalau nggak salah. Kayak gitu sih. Ini statistik yang sangat apa ya, menggembirakan aja gitu untuk kami, karena kami apa ya, kami membantu para masyarakat yang nggak bisa kemana-mana untuk beli sesuatu, tinggal nunggu di rumah mereka, which is kan pandemi kan gitu bener kan, kita nggak bisa kemana-mana, kita mau kemana-mana takut, mau kemana-mana dibatasin waktu itu kan, nggak bisa bebas gitu. Jadi 1,5% inklusi apa namanya, membantu ekonomi negara sebanyak 1,5% itu ada suatu kebanggaan kami sendiri gitu sih, begitu. Jadi Tokopedia tuh besar guys gitu, besar banget gitu kalau kalian ngerti scale-nya gitu. Nanti akan jelasin sebesar apa sih Tokopedia itu. Oke. Nah, ini juga Tokopedia gitu. Apa sih gitu? Tokopedia tuh nama karyawannya. Karyawannya Tokopedia namanya Nakama. Nakama tuh teman kalau dalam bahasa Jepang ya. Bener ya, Fadli? Aku nggak ngerti sih. Bener ya, harusnya bener. Nakama tuh ada teman gitu. Jadi kita tuh dipanggilnya bukan Ivan atau kayak Fadli gitu. Bukan, tapi panggilnya Nakama ya, kayak Nakama kalian kayak teman-teman mahasiswa gitu dipanggilnya Nakama kalau di Tokopedia ini. Terus ada 3 pilar utama yang harus dimiliki oleh seorang nakama untuk kerja kerja di Tokopedia gitu. 1, fokus ke consumer. 2, growth mindset, punya mindset yang yang growth, yang berkembang, bertumbuh, sama make it happen, make it better gitu. Nah, aku jelasin ya, kalau fokus on consumer tuh kita sebagai nakama tuh harus fokus sama consumer kita. Consumer kita tuh siapa sih gitu? Penjual lah. Iya, penjual tuh consumer kita gitu. Pembeli juga consumer kita juga gitu. Terus kayak bank, perbankan itu consumer kita juga. Kalau misalnya kayak pemangku kebijakan di pemerintahan itu juga pengguna kita, consumer kita juga gitu. Jadi ini kita harus fokus gimana caranya kita bisa deliver. Kita punya mindset, punya pikiran yang gimana caranya kita tuh bisa melayani mereka gitu. Fokus on consumer need. Fokuslah pada apa yang konsumer inginkan terhadap kita gitu. Itu harus dimiliki oleh kita ya gitu. Terus kedua tuh adalah growth mindset. Jadi growth mindset itu kebalikannya fixed mindset. Contohnya gini, kalau kita punya fixed mindsetnya gini, kalau misalnya kita dapat masalah gitu kayak, alah masalahnya kayak gini lagi, aku bosen gitu, kamu aja deh yang kerjain gitu. Atau kalau growth mindset itu pemikirannya kayak gini, dapat lagi, gimana caranya ya kita bisa deliver, kita bisa implementasi, tapi dengan misalnya waktu yang lebih cepat gitu, atau dengan dengan proses yang lebih efisien. Itu tuh growth mindset. Jadi kita tuh nggak boleh stuck aja gitu, nggak boleh santai aja, bukan nggak boleh santai boleh, maksudnya kayak pikiran kita tuh jangan mau itu aja gitu intinya.
kalau growth mindset tuh. Jadi kita harus bertumbuh, guys. Mau software engineer, mau sebagai orang yang bekerja di bidang pemerintahan, orang yang mengatur regulasi peraturannya Tokopedia, orang yang menjadi apalah gitu, banyak sekali pekerjaan Tokopedia. Nah, kita harus punya growth mindset gitu. Jangan fixed mindset, jangan mau gitu-gitu aja gitu loh, guys. Kalian harus bertumbuh. Even kalian sudah lulus dari kuliah gitu, kalian akan dituntut untuk selalu berkembang gitu loh, growth mindset. Itu nomor 2. Nomor 3 itu make it happen, make it better. Ini kalau ngomongnya tuh make it happen tuh kerjakan dulu sebisamu sampai selesai. Kalau sudah, make it better. Buatlah itu jadi lebih baik gitu loh. Kita adalah perusahaan yang pace itu kayak cara delivernya, cara implementasinya itu sangat cepat sekali gitu loh. Kalau kita nungguin itu hasilnya sampai selesai dengan sempurna, itu nggak bakal terjadi gitu. Makanya kita biasanya gunakan iterasi bahwa kita buat sesuatu, keluarkan publish dulu, kumpulkan dulu pekerjaanmu gitu loh, sampai sesuai dengan standar minimum. Once kita udah punya waktu, perbaiki itu gitu loh. Itu make it happen, make it better. Kita sebagai nakama di Tokopedia nggak pernah buat itu sampai bagus banget selesai sampai ini nanti baru kita publish. Instead kita tuh deliver dulu sesuai minimum, terus kita coba reiterate, kita coba ulangi, kita coba perbaiki dengan tentunya kayak performa atau efisiensi yang lebih bagus gitu. Make it happen, make it happen. Jadi ini tiga tiang agamanya lah ya, bilang gitu. Tiang agamanya di Tokopedia itu kayak gini gitu loh. Fokus on consumer, growth mindset, make it happen, make it better. Nah, terus untuk Tokopedia sendiri sekarang karena masih pandemi, kita nih masih kerjanya secara dari rumah nih, work from home gitu. Tapi ini akan berubah pertengahan tahun 2022 ini kemungkinan. Antara WFH ini tetap WFH, work from home, atau kita di work from anywhere, maksudnya kita bisa kerja di mana aja gitu, atau kita mau kerja diharuskan WFO, work from office, kayak zaman dulu sebelum pandemi, sebelum COVID gitu. Nah, terus Tokped ini dinamik banget sama fun gitu work culture-nya. Kenapa? Orangnya tuh asik-asik gitu loh. Karena orangnya sebidang dengan kalian, punya karakter yang sangat berbeda juga, tempat belajar yang baik juga. Terus kayak aku bilang dinamik nih, apa sih dinamis maksudnya? Dinamis tuh waktu kerjanya dinamis sekali. Mungkin kalian beda sama perkuliahan ya. Kalau perkuliahan kan ada jam kuliah, jam segini kalian harus ikut gitu. Tapi kalau di sini tuh kita bisa kerja sebenarnya kapan saja, asal kita bisa kita bisa kita bisa menyelesaikan apa tanggung jawabnya kita gitu sih. Nah, kayak misalnya jamnya biasanya 9 to 5, kita bisa kerja dari jam 10 sampai jam 3, terus mau tidur bentar, terus kita lanjut lagi, nggak apa-apa gitu loh. Jadi asal dinamis gitu. Jadi nggak tergantung waktu mau kalian kerjakannya. Oh, saya orangnya sangat nyala, maksudnya saya sangat pintar kalau malam gitu, bukan pagi. Kalau pagi saya ngantukan gitu. Ya udah saya tidur aja paginya, misalnya gitulah. Itu ekstrimnya lah kayak gitu. Jadi dynamic sekali gitu. Terus ya fun juga sih, karena ya lucu lah gitu. Tokopedia tuh ikonnya aja lucu gitu. Nah, aku suka gitu. Nah, ini maskotnya namanya Topet. Maskotnya bukan Topet, maskotnya namanya Topet. Nah, Topet tuh dia tuh kayak kantong belanja gitu. Kasian banget namanya kantong belanja kan dia. Kantong belanja tapi dia kayak burung, ada burungnya, burung hantu gitu. Burung hantu tapi dia tuh kayak bentuknya kantong belanjanya tuh bentuknya juga kayak ensiklopedia gitu. Makanya Tokopedia gitu. Gitu sih. Ini maskotnya ya. Jadi kalau kalian lihat gambar ini, kalian ingetnya Tokped gitu. Gitu sih. Gitu. Nah, terus engineering team ya. Engineering teamnya yang intinya aku tulis my daily stakeholders. Maksudnya apa? Saya nggak akan bisa jelasin semua divisi di Tokopedia karena ada puluhan atau ratusan mungkin ya saya bilang gitu. Jadi ini sangat banyak sekali gitu. Tapi sebagai seorang software engineer di Tokopedia tuh saya tuh setiap hari tuh bertemu dengan orang-orang siapa aja sih gitu loh. Nah, ini saya akan jelasin. Pertama project manager. Nah, project manager nih sesuai dengan namanya, orang yang memanage, mengatur project ini tuh selesainya kapan,
mulainya kapan kita harus berhenti, kapan kita harus harus jalan, itu project manager. Jadi kita tuh mengerjakan project sesuai dengan yang project manager tentukan. Project manager ini mungkin kalau di kuliah tuh dosen kalian gitu ya. Jadi kayak udah ini ada perkuliahan kayak gini kumpulkan jam segini ya. Itu project manager kayak gitu. Nah, terus produk atau product owner atau PO gitu. Itu singkatannya. Produk tuh adalah seseorang yang punya tanggung jawab atas suatu fitur gitu. Contohnya kayak misalnya ada fitur search gitu, ada fitur pencarian barang. Nah, fitur pencarian barang itu harus ada orang yang responsif, harus ada orang yang bertanggung jawab. Kalau fiturnya berjalan dengan baik, kalau fiturnya tidak berjalan dengan baik gitu, itu orang itu harus tanggung jawab gitu. Nah, jadi produk itu adalah seorang yang bertanggung jawab atas satu fitur gitu. Fiturnya terserah mau pencarian kayak, atau mau kayak login kayak, atau mau register, mau pendaftaran, atau mau kayak pas kalian mau beli ternyata ada masalah gitu. Nah, itu jadi produk itu adalah orang yang punya spesialisasi di satu fitur gitu. Itu produk PO namanya. Terus namanya UI UX team, ada UI UX team. UI UX itu adalah orang yang mereka tuh membuat desain gitu ya. Jadi membuat desain apa yang akan orang-orang kayak saya nih, Kak Ivan nih ngerjakan nanti gitu. Jadi gimana caranya tuh user, ya kita ini kan semua user, kita tuh bisa berinteraksi dengan aplikasi Tokopedia. Nah, siapa yang mentranslasikan kebutuhannya itu? Kayak saya pengen ngeklik ini terus nanti muncul muncul list gitu hasil pencariannya. Nah, itu adalah tim UI, user interface, dan tim UX, user experience gitu. Nah, UI itu khusus untuk gambarnya, desainnya. Kalau UX itu khusus untuk kenyamanannya. Kenyamanannya gimana ya ngomongnya? Kayak misalnya kalau ada warning harusnya dikasih warna kuning. Kalau error dikasih warna merah. Kalau sukses warnanya hijau gitu biasanya. Tema-temanya kan gitu. Nah, itu timnya UX, bukan timnya UI. UI itu bikin icon, ngeletakin tombol-tombol di mana, kalau di website atau di HP, itu tuh timnya UI. UX tuh kayak habisnya kita klik register, lebih baik itu ada pop-up atau enggak ya. Atau kalau misalnya habis selesai pembayaran, itu langsung dikembalikan ke halaman utama apa enggak ya. Nah, itu UX, cara kenyamanannya kita dalam melakukan sesuatu UX gitu. Nah, terus keempat front end atau FE ya. Nah, ini kalau di Tokopedia itu ada 3 gitu. Ada iOS, saya, itu ada ikonnya itu saya gitu. Nah, terus kedua tuh Android, platform Android, sama ketiga Lite. Lite itu website. Jadi kalau kalian buka www.tokopedia.com di browser kalian, itu Lite web gitu. Terus tugasnya front end ini apa sih gitu loh. Tugasnya front end itu kita tuh mendeliver, kita tuh merealisasikan idenya si UI UX, idenya si PO. Jadi apa ya? Kita tuh menyampaikan kayak kita bikin kayak misalnya saya buka aplikasi di Tokopedia nih kayak gini. Nah, kayak gini gitu. Nah, saya bisa interact dengan ini tugasnya front end gitu. Jadi kalau kita tuh membuat apa yang user sentuh untuk menyelesaikan suatu proses tuh front end yang ngelakuin. Nah, akan dibagi jadi 3 platform, ada HP Android, HP iPhone, sama website kayak gitu intinya. Nah, terus back end, yang keempat itu adalah back end. Back end itu adalah sistem yang menangani sesuatu yang kita lakukan gitu. Maksudnya user lakukan. Kalau tadi front end kan kita kan interaksi dengan yang nyata kan, benar-benar kita klik, kita isi nama kita, isi nomor telepon kita, kita pencet tombol apa. Nah, aksi-aksi yang kita lakukan itu nanti akan direkam oleh back end, dan back end itu nanti misalnya register kayak saya mau login ke Tokopedia, saya masukin nomor HP saya, masukin email saya, ternyata tulisannya di HP tulisannya kayak wah salah nih gitu, bilang kayak tahu salahnya dari mana? Nah, itu back end yang melakukan. Jadi logik utamanya aplikasi itu diimplement dari back end. Front end itu tugasnya untuk menyampaikan ke user begitu. Jadi front end itu gampangannya gini sih kalau ingin bedain front end sama back end. Kalau front end itu apa yang user bisa sentuh, back end itu apa yang nggak bisa user secara langsung sentuh. Tapi kayak logikanya
kita login, logikanya misalnya kita punya uang cuma 1 juta rupiah, tapi kita belinya 10 juta gitu kan, nggak bisa, uang kita kurang. Nah, itu logikanya dari mana? Itu dari back end. Kayak gitu, logika untuk memenuhi prosesnya itu adalah back end namanya. Nah, makanya namanya back, soalnya dia di belakang, bukan di depan. Karena bukan di frontnya user, tapi di belakangnya user, begitu nama back end. Terus kelima itu ada namanya test engineer. Nah, test engineer sesuai namanya, insinyur test gitu. Apa yang dites gitu? Nah, yang dites itu adalah apa yang kita buat, apa yang front end dan back end buat gitu. Karena apa ya? Hal yang kita buat kalau untuk skala nasional, skala internasional gitu, untuk kayak skala orang yang menggunakannya hampir 100 juta orang saat Idul Fitri gitu. Nah, itu harus dites, guys. Kalau nggak dites, kalau kita nggak tes gitu, terus kita nanti ada suatu kesalahan, gimana dong gitu loh. Apa impact-nya? Impact-nya nanti kita usernya malah marah-marah tuh. Kok malah saya nggak bisa sih mau beli ini pada rumah saya udah dekat, saya udah ngisi datanya bener. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi test engineer itu adalah tugasnya adalah melakukan tes terhadap apa yang dibuat oleh front end dan back end gitu. Supaya mereka benar, mereka valid, mereka validated gitu loh. Mereka verified gitu. Jadi produk yang dirilis di dunia nyata yang bisa kalian download dari App Store atau Google Play Store atau kalian buka di web, itu tuh benar-benar menyelesaikan masalah dengan benar gitu loh. Nggak salah kayak gitu. Nah, kenapa nggak front end back end sendiri yang ngetes? Kenapa kita perlu test engineer sendiri gitu? Karena namanya manusia. Kalau kita membuat apa yang kita buat, kita cenderung bias gitu, cenderung kayak subjektif. Kayak misalnya saya udah bener kok buatnya kayak gini gitu. Nah, tapi pas dites sama test engineer, karena yang ngetes orang lain, mereka nggak ngerti kerjaan kita, ya itu lebih objektif gitu. Jadi intinya adalah meminimalisir subjektivitas orang, manusia gitu. Makanya ada namanya test engineer. Tes ini juga ada yang dilakukan secara manual, ada yang dilakukan secara otomatis gitu. Otomatis tuh jadi kayak kita tinggal pencet satu tombol cekrek gitu, nanti otomatis dia akan ngetes seluruh kemungkinan yang ada gitu intinya. Nanti kalau ada yang gagal, kita bisa inspect bareng-bareng sama tim front end atau back end tergantung tim apa yang terkena dampaknya gitu, begitu sih. Terus ada DevOps juga, developer operation itu kayak apa ya? Ini agak susah juga sih ngomongnya. Jadi intinya kalau DevOps itu adalah tim yang bertugas untuk menjaga kayak servernya nyala nggak. Servernya kalau pas Idul Fitri harus bisa nanganin 100 juta orang dalam 5 detik gitu. Nah, itu tugasnya developer operations namanya. Jadi bagaimana tim itu menjaga sistem kita tuh up terus, maksudnya nyala terus tanpa gangguan, tanpa masalah internet, tanpa masalah supply listrik mati atau gimana, itu adalah tim DevOps gitu. Nah, gitu ininya. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ini career path-nya. Jadi, apa sih career path itu? Jadi, kalau misalnya kita jadi software engineer, ini saya ngomong software engineer ya, ini tuh career path-nya kalian tuh kayak gini. Jadi, kalau kalian masuk sebagai intern, kalau sudah lulus intern, kalian naik kelas. Naik kelasnya namanya jadi apa? Software engineer. Gitu. Nanti kalau software engineer sudah lulus, jadi apa? Senior software engineer, dan seterusnya sampai atas. Kayak gitu. Jadi, yang paling bawah tuh yang paling intern tuh orang yang magang. Intern tuh magang ya, kalau bahasa internship gitu. Jadi orang magang, misal kalian kayak ada tugas PKL atau apa gitu, yaitu intern seperti itu, seperti PKL. Nah, kalau udah masuk jadi software engineer, senior software engineer, terus nanti kalian bisa jadi lead atau principal. Kalau lead tuh kalian lebih manage orang, lebih mengatur bagaimana orang-orang ini bekerja sama gitu. Kalau itu lead engineer. Kalau principal engineer, gimana caranya kita meningkatkan efisiensinya teman-teman semua secara kerja. Kalau lead kan cuman human based thing kan, maksudnya kita mengatur tim ini, tim itu, bagaimana kita bisa kerjasama, kita bisa menyelesaikan masalah, itu lead. Tapi kalau principal, itu lebih kayak gimana caranya kalian yang biasanya ngerjain itu 1 jam, bisa berkurang jadi setengah jam aja gitu. Jadi kita untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya teman-teman senior software engineer, bahkan dia sendiri, itu dilakukan oleh principal engineer. Nah,
Kalau sudah menjadi principal engineer, nanti naik jadinya apa? Project manager. Nah, project manager ini adalah orang yang bertugas untuk memanage project based on scope-nya gitu. Jadi kayak kalau iOS tuh punya project manager 2. Jadi kalau misalnya kalian ada bug gitu yang dilaporkan, terus tiba-tiba ini yang bug ini aplikasinya Android gitu. Nah, orang Android itu dari atas, dari CTO, dari Vice President, Associate Vice President, itu akan tanya ke project manager, ini siapa yang bertanggung jawab? Nah, project manager itu nanti akan nge-assign atau nunjuk lead yang bersangkutan gitu untuk menyelesaikan. Nanti lead yang bersangkutan akan menunjuk senior software engineer atau software engineer yang bersangkutan lagi untuk menyelesaikan gitu. Jadi top to bottom, bottom to up kayak gitu intinya. Ini hierarkinya perusahaan kami gitu. Nah, terus associate atasnya project manager itu adalah AVP atau associate vice president. Ini sebagai apa ya, kayak saya ngomongnya ini mirip sih, intinya kayak vice president sama associate vice president itu mirip, cuman associate tuh maksudnya kayak masih baru, vice president itu lebih senior gitu, atau senior vice president SVP kalau ada sebagian. Yang paling atas adalah CTO gitu. CTO tuh ya jajaran direksi yang benar-benar bertanggung jawab terhadap teknologinya di Tokopedia gitu. Ini besar sekali CTO nih gitu. Ininya gini, ini karir pasnya kita gitu. Jadi kalau kalian nggak bisa tuh dari intern langsung jadi senior tuh nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan tangga kayak gini gitu. Jadi intern software engineer, senior software engineer, lead atau jadi principal, jadi project manager, jadi associate vice president dan kawan-kawan kayak gitu dan seterusnya. Bisa nggak turun grade? Kalau ditanya bisa turun grade, jarang sih, jarang banget gitu. Biasanya kalau nggak turun ya mereka keluar kayak gitu intinya. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, ini about iOS Tokopedia team. Nah, ini screenshot yang asli, saya screenshot barusan banget gitu. Jadi ini adalah serba-serbinya iOS timnya saya gitu. Terkonsisnya 84 orang, banyak ya, 84 ya. 84 orang terdiri dari 166 orang Indonesia sama 18 orang India. Nah, nanti 84 ini dibagi menjadi tim-tim kecil gitu, dan tim-tim kecil ini punya responsibilitas dan tanggung jawab yang berbeda antara satu sama lain, dan mereka juga punya budaya yang unik gitu. Jadi misalnya kayak tim A sukanya makan bersama setiap hari Minggu gitu misalnya gitu. Yang tim B itu nggak suka makan, tapi mereka lebih senang kayak discussion gitu, kayak gitu gitulah. Sayang kita nggak bisa milih kita mau milih kita masuk di mana gitu ya. Tapi intinya mereka kayak gitu. Nah, terus generally speaking, setiap tim tuh ada consist of ada lead, pemimpin, ada principal engineer yang tadi saya bilang, ada UI UX engineer sama application engineer. Nah, kalau saya, Ivan, itu adalah application engineer. Jadi saya tuh yang mendeliver produknya seperti apa. Kalau UI UX engineer adalah engineer yang bertugas untuk membuat atau apa ya? Reuse tuh bahasa Indonesianya apa ya? Jadi instead of kita membuat sesuatu, misalnya tombol ini nih, tombol biru di HP saya nih. Tombol biru ini jangan dibuat terus, mending saya buat kayak template-nya. Jadi kalau misalnya saya butuh, front end engineer butuh, tinggal kayak apa ya? Tinggal buat biru, buat biru, buat biru. Kita nggak perlu buat mikir kayak bahannya apa atau ininya lagi. Jadi kita nggak perlu buat dari nol lagi, guys, gitu loh. Jadi, nah, tapi UI UX engineer ini berkhusus pada kayak icon atau gambar tulisan. Kayak misalnya kita bisa lihat di screenshot ini ya. Kayak icon tuh ukurannya misalnya 30 cm kayak apa? 1 cm kali 1 cm gitu. Nah, ya udah. Kalau kita mau buat icon sebagai application engineer sebagai saya tuh nggak perlu mikir kayak kalau icon tuh berapa senti sih ya. Jadi udah diberikan oleh teman-teman UX engineer sebagai dasar yang kita implement gitu. Tapi untuk kayak implement kayak seluruh halaman yang kiri kanan yang ada di layar saya ini sekarang, itu tugasnya application engineer gitu. Gitu sih. Ini contoh aslinya yang sekarang saya barusan ada gitu. Ini halaman Tokopedia lah gitu ya. Gitu. Lanjut. Nah, apa sih sebenarnya pekerjaannya software engineer tuh? Ya, saya cepat aja ya. Pertama, designing and maintaining software system. Ya, otomatis lah ya, karena kita mendesain dan kita juga memaintain apa ya? Kita merawat software system. Terus nomor 2, evaluate and testing new software program. Kalau kita buat aplikasi yang baru atau ada aplikasi yang
atau software atau entitas yang bekerja sama dengan Tokopedia, kita juga harus bertanggung jawab untuk ngetes itu apakah nanti bisa bekerja sama apa enggak gitu, atau apakah muncul bug atau kayak error apa enggak. Itu kayak gitu tugas software engineer ya. Terus nomor 3, optimizing software, otomatis ya untuk kecepatan dan scalability, untuk scalable gitu. Kenapa? Karena kalau di kuliah kayak saya dulu, kalau buat software ya bener-bener apa ya, kayak Adik, mana? nah, jadi kayak kalau misalnya nomor 3 tuh kalau kita buatnya dipakai cuman untuk 10 orang ya nggak apa-apa, nggak kerasa. Tapi kalau dipakai sampai 100 juta orang gitu. Kalau masalah kan ya masalah gitu. Maksudnya kita nggak bisa deliver, otomatis ya kita juga tidak kredibel dong gitu untuk dibilang sebagai Tokopedia yang katanya cepat, yang katanya apa gitu, yang katanya bisa nangani orang banyak gitu. Nah, kita tuh mengoptimisasi software untuk kecepatan dan scalability yang lebih tinggi gitu. Misalnya sekarang bisa maintain-nya 1.000 orang, sekarang nanti bisa jadi 1.500 kayak gitu-gitu. Nah, itu nomor 4, writing and testing code ya. Saya menulis kode dan saya juga melakukan tes terhadap kode yang saya buat sendiri gitu. Karena kita sebagai software engineer gitu. Kalau misalnya kita buat fungsi penjumlahan ya, kalau 2 tambah 4 harusnya 6 keluarnya. Kalau 4 tambah 5 hasilnya 9, bukan kalau 2 tambah 4 hasilnya 3 kan salah gitu. Jadi kita harus menulis logikanya dan kita juga menulis kode untuk melakukan tesnya gitu. Nah, terus nomor 5 adalah consulting with clients. Jadi nomor 5 sama nomor 6 ini mirip gitu. Intinya apa? Kita tuh menyelesaikan apa yang kita kerjakan dan kita memberikan presentasi, kita mengkomunikasikan apa yang kita selesaikan dengan orang-orang terkait gitu. Jadi misalnya gini, Ivan, kamu tolong buat aplikasi untuk aplikasi kalkulator gitu. Ya udah, saya buat kalkulator penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian sama dengan. Ya udah, dasarnya seperti itu aja. Saya konsultasikan lagi ke stakeholder. Stakeholder itu adalah orang-orang yang terkait. Contohnya kayak PO gitu. Terus pas saya bilang, oh saya pengen kalkulatornya ada fungsi akar-akarnya juga. Oh ya udah, saya tambahin lagi. Jadi kita tuh komunikasi terus gitu loh. Nah, nomor 5 sama 6 nih sama gitu. Jadi kayak kita benar-benar mengkomunikasikan apa yang kita buat agar tidak terjadi kesalahan. Karena di software di dunianya kita, teknik informatika, itu banyak banget kesalahan yang karena kita nggak pernah tanya ke orang yang pingin tuh, ini bener apa enggak sih? Ini udah cukup apa enggak sih? Kayak gitu. Nah, itu sering banget terjadi gitu. Dan banyak banget. Tapi intinya sih, ini sih, 6 hal ini yang jelasin gitu. Oke, agendanya apa? Nah, ini kerjaan saya nih. Tiap hari ini apa sih? Ivan ini tiap hari ini selama dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore ngapain sih biasanya gitu. Nah, kalau yang penasaran, ada namanya daily stand up meeting. Maksudnya, kenapa stand up? Karena dulu pas WFO kita berdiri. Namanya stand up. Bukan daily sit meeting gitu ya. Kita stand up. Kenapa stand up? Karena kerjaan kita tuh duduk terus. Kalau duduk terus kan nggak baik, jadi kita harus berdiri. Nah, gitu. Kenapa daily? Karena tiap hari. Biasanya itu 15 sampai 30 menit biasanya. Stand up meeting itu ngapain sih sebenarnya? Jadi kalau di tim itu nanti akan ditanyain kayak, Ivan, progresnya apa sekarang? Kamu hari ini mau ngerjain progres apa? Atau ada masalah nggak dari kerjaan kamu kemarin yang kamu ingin sampaikan ke tim gitu? Nah, jadi lebih ke sinkronisasinya tim aja, tim lokalnya kita gitu loh. Misalnya saya sama Fadli satu tim gitu. Dan kita kayak nanti di stand up meeting-nya, misalnya saya kerjaannya udah implementasi kalkulator nih, Fadli sudah bikin aplikasi apa gitu. Nah, jadi discussion intinya. Terus ada juga namanya internal meeting, ada technical sama non technical. Kalau technical, kita biasanya kalau sebelum mengerjakan kita akan discuss sama teman kita sendiri, kayak saya sama Fadli gitu, kayak Fadli ini enaknya bagaimana implementasinya ya? Saya sudah buat seperti ini. Nah, gimana caranya integrasi sama kodenya kamu gitu. Jadi secara engineering, solution discussion gitu. Oh, kamu buatnya gini, Devan gitu, misalnya kayak gini. Nah, itu technical. Tapi ada juga non technical. Contohnya collaborating with other stakeholders, kayak misalnya kayak project manager. Project manager kan nggak ngerti coding, nggak ngerti informatika gitu loh. Jadi gimana caranya kita kayak bisa deliver ini kira-kira kapan selesainya ya, Van kayak bilang gitu. Kira-kira seminggu lagi deh, coba gitu. Aku akan discuss sama teman-teman terkait. Nah, itu lebih discussion, janjian seperti itu yang kami lakukan gitu. Setiap hari gitu. Nah, terus
delivering required task, of course ya, kita kita menyelesaikan apa yang kita diamanahkan kepada kita gitu. Terus sama, ya ini kelima, keempat, hangout atau free discussion ya. Kadang kalau bosen teman-teman, ayo yuk kita main bareng yuk, main apa, main game online bareng, atau kayak discussion tentang misalnya kayak gaji THR belum datang gitu, misalnya, aduh gaji THR kok belum datang ya, itu discussion kayak gitulah, kayak santai lah untuk santai. Jadi tiap hari ini kerjaannya saya sebagai software engineer di Tokopedia itu kayak gini, stand up, internal meeting atau non teknikal, terus saya juga ngerjain tugas saya, terus ya kadang kalau ada apa nggak ada ya kayak discussion ringan lah gitu sih. Terus tools-nya apa? Nah, tools ini apa sih yang saya gunakan biasanya kalau untuk menyelesaikan pekerjaan saya gitu. Kalau di informatika, at least di Tokopedia tuh saya bisa jelasin ini sih. Yang satu namanya IDE, Integrated Developer Environment. Kalau kalian pernah dengar namanya VS Code, Visual Studio Code, Sublime Text lah, atau Notepad++ lah gitu, Xcode. Nah, ini aplikasi yang saya gunakan setiap hari untuk menyelesaikan pekerjaan saya gitu. Nah, jadi kayak ini sebenarnya nggak terbatas apapun sih, cuman kita sebagai tim sudah punya convention gitu, sudah punya perjanjian bahwa kalau untuk di tim iOS itu kalian aplikasi yang kalian gunakan ini ya, kayak gitu intinya. Jadi kayak nggak jauh-jauh beda. Tapi kalau kalian ingin nambahin sendiri untuk menunjang produktivitas kalian ya nggak apa-apa gitu. Terus kedua, source control, graphical atau non graphical. Ya kalau pakai GitHub untuk kayak push code kalian, kayak misalnya kayak ingin menyimpan kode kalian untuk dikerjakan oleh tim bersama pakai GitHub. Terus aplikasinya pakai apa untuk manage-nya biar kelihatan lebih enak gitu, visualisasinya pakai source tree. Ini banyak banget sih gitu aplikasi yang source control ini. Wah, ini banyak banget lah, kalian bisa explore. Tapi kalau saya sendiri saya lebih familiar pakai source tree dan GitHub gitu. Nah, terus continuous integration dan continuous delivery, CI/CD, Jenkins gitu. Jadi gini, teman-teman semua, kalau untuk skala nasional sebagai Tokopedia, kita tuh tentunya akan melakukan otomatisasi terhadap hal yang kita lakukan terus-menerus gitu. Contohnya apa? Misalnya kalau saya udah buat fitur kalkulator, nah kalkulatornya kan pengen di-upload di App Store sama Play Store. Nah, siapa yang akan melakukan upload ke Play Store dan App Store? Bukan manusia, teman-teman, tapi itu komputer yang lakuin. Jadi kita memberitahu si komputer, pokoknya setiap hari Senin jam 3, kamu ambil kodenya teman-teman semua yang paling baru, terus kalian build, kalian kirim ke Apple sama Google untuk di-review. Nah, itu benar-benar bukan kami secara eksplisit yang nulis dan ngirim ke Apple, tolong review ya saya, misalnya kayak ini aplikasi versi 2 gitu. Nggak kayak gitu, teman-teman. Kita melakukan otomatisasi. Nah, otomatisasinya pakainya apa namanya? CI/CD ini, continuous integration, continuous delivery. Nah, pakai Jenkins kami gitu. Terus untuk aplikasi UI UX-nya apa namanya? Nanti kalian bisa screenshot, kalian bisa explore apa sih terminologi yang aku tulis gitu. Kalau kalian benar-benar kayak penasaran gitu. UI UX itu Figma. Jadi Figma itu aplikasi yang kayak untuk desain kayak Adobe Photoshop gitu, teman-teman. Tapi ini lebih ke collaboration. Jadi kayak saya bisa share ke Fadli dengan mudah, Fadli bisa share, Fadli bisa komen terhadap desainnya saya. Jadi untuk kolaboratif di UI UX itu pakai Figma. Terus collaboration apps namanya, untuk kayak chat pakai Slack, pakai Google Meet, pakai Zoom ya kayak sekarang ini, kayak Zoom gitu untuk discussion gitu. Karena kita WFH sekarang ya. Gitu. Terus documentation app. Nah, documentation app itu apa sih? Nah, aplikasi untuk mendokumentasi apa yang kita kerjakan gitu loh. Apa? Namanya Confluence, ada namanya Notion, atau semacam kayak note kalian ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan untuk kolaborasi, dokumentasi dan kolaborasi kita gunainnya Confluence dan Notion kayak gitu. Nah, aplikasinya. Kalau aku nggak bisa jelasin sih sekarang kayak gimana, cuman kalau kalian penasaran terhadap apa sih aplikasinya itu, ya di Google aja nanti kalian coba gitu. Nah, terus project management itu pakai Jira namanya. Jira tuh kayak Trello. Jadi kayak aplikasi. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan nanti saya akan demoin dikit ya sejumlah aplikasi yang saya gunakan gitu. Nah, terus ada Google Calendar juga untuk kayak biar meetingnya tuh nggak lupa gitu loh, kan namanya kerjaan kayak gini kan kadang meeting jam 1 aku udah kayak lagi sibuk kerjain, aku lupa jam 3 ada apa, nanti ada notifikasinya jam 3 ada meeting loh Van, kayak gitu. Jadi kamu bisa join dan nggak lupa gitu. Dan masih banyak lagi, cuman kalau aku pikir-pikir sih ini sih yang tiap hari
at least saya gunakan gitu untuk kerjanya saya gitu. Itu sih. Nah, inilah important skill. Nah, ini teman-teman, apa ya? Ini hal yang benar-benar saya ingin tekankan ke teman-teman di on hire gini di sana. Kalau kalian nanti bekerja, ini skill yang ini nggak cuma untuk Tokopedia aja sih, tapi untuk apapun gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang kita harus miliki gitu loh sebagai nanti mahasiswa yang lulus nanti ingin mencari pekerjaan dengan yang related sama seperti ini atau tidak gitu. Tapi sebenarnya sama gitu. Satu tuh problem solving. Kalian tuh harus bisa punya pikiran gimana cara menyelesaikan masalah tanpa menambah masalah gitu loh. Jadi kalian benar-benar kalau buat kalkulator plus jangan mikir nanti kalau plusnya di gimana itu nggak solve masalah gitu, nggak menyelesaikan masalah gitu loh. Kayak kalian harus benar-benar fokus sama apa yang diinginkan gitu loh. Itu problem solving karena bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik gitu. Terus nomor 2 teamwork. Nah ini yang juga kalian nggak bisa jago sendiri. Kalian harus bisa membagi kepintaran dan kecerdasan kalian dengan teman-teman kalian yang lain. Percayalah seperti itu tuh di dunia kerja tuh lebih dilihat ketimbang kalian tuh bisa cuman kerja sendiri gitu. Jadi kalian harus bisa kerja secara tim, bukan kerja secara individu. Kerja individu ya harus, cuman kerja tim juga harus bisa gitu. Jadi kita harus dynamic gitu. Kapan kita harus bisa kerja sendiri, kapan kita bisa harus teamwork gitu, minta tolong teman-teman bantu atau gimana gitu. Terus 3 komunikasi. Nah, kenapa gitu? Karena orang-orang seperti kita kadang orangnya tuh nggak bisa ngomong enak gitu, nggak bisa ngomong yang bisa dimengerti oleh orang yang tidak paham tentang teknologi gitu loh. Kayak orangnya terlalu teknis gitu untuk ngomong. Nah, komunikasi ini penting kenapa? Karena gimana caranya orang mengerti apa yang kita kerjakan kalau orang yang kita berkomunikasi, kita berdialog itu nggak ngerti apa yang kita omongin gitu loh. Nah, ini adalah komunikasi. Jadi bagaimana caranya kita tuh membahasakan dunianya kita itu dengan cara yang sebaik mungkin gitu. Jadi sebaik mungkin kepada orang yang tidak mengerti kayak gitu. Contohnya saya misalnya ada dokter gigi gitu, kayak gimana caranya dokter gigi tahu, saya kan nggak ngerti tentang ilmu tentang gigi misalnya. Nah, dokter gigi akan menjelaskan dengan bahasa yang manusiawi. Nah, kita pun juga gitu, kita pun harus bisa punya soft skill komunikasi, gimana cara kita menjelaskan teknisnya kita kepada orang yang kurang paham terhadap domainnya kita gitu. Itu komunikasi penting banget. Terus nomor 4, time and project management. Nah, kalian harus juga tahu namanya time management. Jangan molor kerjaannya, boleh santai tapi jangan sampai ketinggalan seminggu terus kalian nggak bisa deliver. Nah, jangan kayak gitulah, kayak gitu, itu nggak baik banget gitu. Nah, terus resilience tuh misalnya kalian tuh kayak stuck gitu, kayak ngerjain kayak capek, kalian ngerjain bener-bener udah penat, nggak apa-apa. Ini sangat manusiawi kalau kita tuh malas, kita capek, kita lelah. Tapi jangan sampai lelah dan capek dan malasnya itu terus-terusan gitu loh. Kita harus namanya resilient. Jadi once kita turun, kita jatuh, kita harus bisa up lagi. Jangan cuman, aduh saya malas capek, udah nggak ngerjain apa-apa ya. Jangan kayak gitu juga gitu. Itu namanya resilience. Jadi bagaimana kita bisa bounce back. Bounce back maksudnya kalau kita kena suatu masalah, nggak apa-apa kita di bawah, cuman jangan sampai kita di bawah terlalu lama. Kita harus rise lagi gitu. Kita harus semangat lagi gitu. Itu resilience. Penting. Perseverance itu adalah kita tanggung jawab gitu. Kita jangan sampai kita udah di assign bikin kalkulator tapi nggak diselesaikan, ditinggalin aja gitu. Ya, jangan kayak gitu, itu salah kayak gitu. Kita harus kalau misalnya Ivan disuruh buat kalkulator, ya saya harus membuat kalkulator sebaik mungkin. Kalau nggak baik, berdiskusilah dengan teman-teman yang mungkin lebih pintar atau lebih pernah punya pengalaman gitu, sehingga gitu mereka bisa kita gitu. Nomor 7 adalah yang penting juga, paling penting willingness and ability to learn. Jadi kita harus selalu belajar. Namanya kita bekerja tuh, kita tuh harus dituntut belajar terus terhadap apa yang baru gitu. Apalagi engineer ya, orang-orang seperti kita gitu. Jadi kita harus, sekarang lagi pakai Java versi 9, ternyata di luar negeri pakai Java versi 10, gimana caranya kita migrasi atau berpindah ke versi 9 ke versi 10, nah kayak gitu. Atau kayak, apa sih yang paling baru di dunia ini yang kita bisa gunain untuk menyelesaikan masalahnya kita, nah, gitu. Apa sih teknologi yang
banyak digunakan oleh orang-orang yang bisa meningkatkan produktivitasnya kita gitu. Nah, gitu-gitu kita harus cari-cari terus tuh guys, jangan cuma diem-diem aja gitu sih. Ini skill yang sangat diperlukan untuk bekerja di startup dan kayak ya di basically di mana aja lah sebenarnya gitu. Cuman ya saya pengen emphasize aja sih kayak gitu. Oke, sekian untuk yang Tokopedia-nya. Nah, sekarang aku akan ini lebih santai sih tentang Goto Group nih. Nah, kalau kalian pernah dengar Gojek, ya Gojek, apa sih Gojek ya, gitulah, GoPay, GoShop, apa namanya, Gokar, apa. Nah, jadi Goto Group nih, ya kan ada gambar ikon tuh, ada ikon apa, sepeda motor, terus tas belanjaan, sama kredit card tuh, gambar kartu. Jadi Goto tuh ini guys sebenarnya. Jadi gabungan 3 perusahaan gitu. Satunya Gojek, ya, satunya Tokopedia, satunya Goto Financial gitu. Nah, Gojek nih apa sih gitu? Gojek tuh Gojek tuh accessibility, logistik. Gojek tuh kayak lebih kayak kamu pingin dari sini dari titik A ke titik B, kalian pakai apa? Kalian pingin ngirim apa, itu pakai apa? Itu Gojek gitu. Kalian pingin beli makanan tanpa perlu keluar, ya itu Gojek juga gitu. Kayak gitu-gitu itu Gojek. Nah, terus Tokopedia ya kayak tadi dijelasin adalah aplikasi e-commerce yang bisa deliver barang kalian sampai ke rumah tanpa kalian perlu keluar rumah. Nyari aja di HP kalian gitu atau di komputer kalian. Nah, sama Goto Financial. Nah, Goto Financial ini apa sih? Goto Financial tuh GoPay. Kalau pernah dengar Bang Jago lah atau kayak GoPay-nya kalian top up GoPay-nya dulu ya Mas ya atau top up GoPay-nya dulu ya Mbak ya. Nah, itu GoPay itu dipisahkan dari Gojek sekarang. Jadi GoPay itu berdiri sendiri namanya Goto Financial gitu untuk tentang ekonominya. Nah, kalau dilihat dari lingkarnya itu seperti ini Goto tuh. Jadi kalau Tokopedia tuh lebih ke e-commerce ngomongnya. Kalau Gojek tuh lebih ke on-demand business, kayak mobilitas lah, atau makanan, atau logistik pengiriman. Kalau Goto Financial tuh financial teknologinya, kayak gimana apa namanya untuk pembayarannya gimana, layanan keuangannya gimana, bayar-bayarnya kayak gimana, bayar-bayar tagihan dan kawan-kawan tuh Goto Financial nanganin gitu. Kalau Tokopedia ya tadi itu e-commerce ya, pesan kebutuhan sehari-hari lah, kita juga bisa berjualan di sana, bisa membeli juga, bisa ya 24 jam lah, nggak pernah mati. Kalau toko kan tokonya tutup ya sudah tutup kan gitu. Kayak gitu sih intinya. Ini Goto sih. Pilar-pilar Goto ya ada 3. Jadi ada Tokopedia, ada Gojek, sama Goto Financial. Gitu. Nah, terus kalau kalian pernah dengar beberapa minggu kemarin, awal April ini, Goto nih Ghost IPO. IPO tuh initial public offering, guys. Nah, kenapa nih kayak achievement yang bagus gitu di Indonesia? Karena Goto nih terkenal banget di Asia gitu loh. Even di dunia gitu kalau bisa bilang. Tapi lebih terkenal di Asia gitu loh. Karena Goto nih besar banget. Bahkan Goto nih bisa apa ya? Termasuk salah satu perusahaan di Asia yang termasuk Asia Tenggara, Asia yang termasuk besar gitu loh untuk kayak valuasi marketnya gitu. Jadi ini terlalu deep, cuman aku pengen ngasih tahu bahwa Goto ini kebanggaannya Indonesia juga sekarang gitu. Jadi jangan maksudnya kalau kita contribute kita be part of Goto Group ya kan kontribusinya pasti besar sekali gitu. Nah, kalian bisa beli sahamnya Gojek kalau kalian into saham ya gitu. Nah, maksudnya kayak untuk beli saham di IDX ini sudah termasuk di Bursa Efek Indonesia gitu, udah masuk gitu. Kan bisa beli bertransaksi saham di Bursa Efek Indonesia gitu. Jadi kalau ada satu perusahaan teknologi yang go IPO, wah itu jadi berita besar banget lah guys kalau di suatu negara gitu. Gitu sini ada beritanya tuh, Goto resmi IPO gitu, ada yang masuk bursa, terus ya itu jadi IPO-nya terbesar ketiga di Asia dan kawan-kawan kayak gitu misalnya. Jadi ini kayak berita-berita yang terkait gitu sih. Gitu. Nah, nanti intinya ya ini good news for us gitu, for Indonesia gitu sih intinya Goto. Akhirnya setelah 12 tahun gitu dari Gojek dan Tokopedia berdiri itu barusan kayak terlihat atau kayak terdaftar di Bursa Efek tuh tahun ini gitu. 12 tahun ya, lama juga ya. Nah, terakhir sebelum saya tutup, kalau kalian tanya kenapa sih Van
kamu mau join ke Tokopedia atau join ke GoTo gitu, atau Gojek atau GTF gitu, GoTo Financial. Karena apa? Karena ini Indonesian based company, teman-teman. Ini benar-benar dibuat oleh orang Indonesia, benar-benar orang yang membuatnya juga orang Indonesia gitu. Meskipun dibantu, tapi bantuannya sedikit sekali dari luar negeri. Cuman ini Indonesian based company, bukan perusahaan luar. Ini Gojek, ini Tokopedia, ini GoTo Financial, ini perusahaan Indonesia gitu loh. Jadi bukan kalian kerja di perusahaan asing. Kalau misalnya memang kalian punya kebanggaan untuk kerja di perusahaan Indonesia gitu loh. Terus nomor 2 adalah life contribution to society. Jadi kontribusi kalian itu benar-benar dampaknya langsung terhadap masyarakat, terhadap teman-teman, terhadap orang tua kalian sendiri, terhadap apapun gitu loh. Apalagi kayak misalnya di Tokopedia, kalau kalian misalnya pakai Tokopedia, terus kalian yang berjasa dalam memaintain dan membangun sistemnya, apa kalian nggak bangga gitu loh, kayak wah ini saya bisa membantu orang lain ya, misalnya di Ternate gitu, teman-teman kayak saya mau buat toko deh biar orang yang nggak ini udahlah pakai ini aja, misalnya buka di Tokopedia aja, buka lapaknya gitu, bukan buka tokonya kayak gitu sih. Jadi impact yang kalau kalian kerja tuh bener-bener kelihatan di dunia nyata gitu, teman-teman. Kayak apalah kayak gitu. Itu hal yang sangat life contribution gitu loh. Nah, terus 3, great place to learn ya. Soalnya di Tokopedia ini orangnya pinter-pinter, orangnya cerdas-cerdas, orangnya humble, maksudnya rendah diri juga dan mau belajar bersama gitu loh. Apa yang kita pelajari di GoTo, apa yang kita gunakan di GoTo, di Tokopedia, Gojek, itu adalah state of the art-nya di luar negeri juga gitu loh. Jadi kita nggak perlu kerja di luar negeri atau kayak kerja di perusahaan asing ini, tapi kalau kita udah masuk di part of GoTo juga, kita secara nggak langsung tuh belajar hal yang paling latest, paling baru lah di dunia ini gitu. Dan kita try to implement di Indonesia untuk menyelesaikan masalah di Indonesia itu sendiri gitu. Sama proud factors yang terakhir ya, siapa yang nggak bangga kalau kerja di perusahaan ini gitu loh, kayak keren lah gitu, maksudnya kayak ada kebanggaan lah, self awareness gitu ya, tapi jangan terlalu bangga ya, nggak baik juga, sombong nanti. Tapi intinya adalah ya, wah saya ini sebagai perusahaan satu dari 6.000 orang ya, kalau nggak salah GoTo tuh 6.000 orang totalnya, 6.000 karyawan teman-teman, semua tuh GoTo tuh, Gojek, Tokopedia, GTF tuh banyak sekali orangnya. Saya tuh termasuk satu dari 6.000-an orang yang kontribusinya tuh membantu kontribusinya orang-orang kayak gitu. Ya itu senang sekali sih, namanya manusia membantu manusia lain kan senang gitu teman-teman. Jadi kayak adalah feeling rasa seperti itu gitu. Oke, nah ini terakhir, selanjutnya selesai. Ini feel free to reach me ya. Kalau misalnya kalian pingin tanya-tanya terhadap apalah kehidupan yang lain. Kalau misalnya kalian malu di sini gitu, ini LinkedIn saya, Ivan Putra Pratama, bisa dicek di Google aja. Emailnya ivan.pratama@tokopedia.com. Terus ya feel free to tanyalah tentang Tokopedia atau anything else gitu. Dan jangan lupa cantumkan nama teman-teman ya. Soalnya saya nggak bisa ingat siapa aja yang pernah berdiskusi sama saya gitu. Kayak gitu sih intinya. Jadi nggak feel free aja ya teman-teman. Kalau mau catat, mau screenshot, silahkan gitu. Tuh, terus ya terakhir, thank you. Ya terima kasih sudah sudah mendengarkan saya gitu, sharing-sharingnya gitu. Itu sih. Nah, sekarang Q&A aja gitu. Saya balikin ke Iya. Fadli ya. Oke. Ya. Iya, iya, iya. Aduh, keren banget nih materinya nih. Kayaknya kita langsung ke pertanyaan aja deh, soalnya udah banyak pertanyaan yang keren-keren. Tapi sayangnya tadi kayaknya nggak bisa lewat Slido deh, soalnya kepanjangan pertanyaannya. Kalau kita lihat dari chat Zoom-nya aja nggak apa ya? Oke, boleh. Boleh. Oke, Kamu yang ini aja, ambil screen-nya aja, ambil alih screen-nya aja nggak apa. oke. Eh, Nggak bisa kayaknya. Oke, screen satu. Oke, kelihatan ya ke share-nya ya? Mungkin pertanyaan pertama ini kali ya.
Dari Fahri Amin, saya ada pertanyaan Kak, saya pengen tahu hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan atau dimiliki untuk menjadi seorang software engineer, misalkan seperti portofolionya itu kira-kira seperti apa, dan bagaimana membangun portofolio untuk software engineer? Oke. Oke, saya jawab dulu ya. Ya, makasih ya. Siapa? Mas Fahri Amin ya. Jadi saya coba jawab sebisa saya ya, berdasarkan pengalaman saya gitu. Nanti mungkin kalau apa, Fadli bisa tambahan, bisa ditambahin juga gitu. Tapi sebenarnya secara umum gini sih, kalau kalian ingin menjadi software engineer kan luas sekali kan. Jadi kayak gimana ngomongnya? Kayak banyak banget bidangnya gitu. Software engineer tuh ada kayak machine learning lah, software engineer machine learning, ada yang kayak saya, mobile app juga gitu, kayak kayak gitu, ada yang lebih ke apalah gitu, kayak banyak. Nah, kalau kalian ingin membangun portofolio, kalian sebisa mungkin tuh terjun atau bekerja atau try to create something untuk membuat sesuatu yang apa ya, yang produknya itu berkaitan dengan apa yang kalian suka gitu loh. Contohnya misalnya kalau saya jadi software engineer di iOS, saya coba contribute deh ke apa namanya, saya coba kayak bikin tulisan lah tentang kayak iOS tuh kalau misalnya mau buat aplikasi iOS dengan mudah tuh kayak gimana, yang dasar-dasar aja. Kan nggak semua orang ngerti tentang iOS kan. Even saya nggak ngerti tentang machine learning atau database apapun, tapi orang lain juga nggak ngerti tentang iOS. Jadi saling sharing aja. Dan karya yang kalian buat itu kalian publikasikan, jadi biar terlihat gitu loh, kayak bahwa misalnya Ivan nih atau Mas Fahri nih senang di software engineer ini nih. Nah, jadi once misalnya Mas Fahri ini kayak apa, apply di satu perusahaan atau apa, nah itu tuh terlihat bahwa oh ini orangnya ngerti ini ya ternyata ya, kayak gitu maksudnya. Wah, ini lumayan kompeten nih. Nah, jadi bagaimana orang bisa nge-reach kamu dengan karyanya kamu sendiri gitu loh. Kalau kalian nggak bisa belum kerja, buatlah karya tulis atau kayak apa ya, kayak semacam kontribusi ke society, kayak bisa ngedit kode lah kalau misal software engineer ya, maksudnya kayak di GitHub atau kayak open source project yang open gitu, kayak gitu-gitunya lah. Jadi kalian harus, intinya adalah kalau bisa ya kalian bekerja di bidang yang kalian inginkan, karena nggak semua orang dapat rezeki untuk kerja di bidang yang lurus gitu loh. Maksudnya kalau software engineer belum tentu jadi kerja software engineer, cuman kalau kalian bisa ya fokuskan ke sana aja, ke software engineer yang kalian inginkan gitu, karena software engineer sangat luas guys, nggak bisa kalian master semua tuh, berat banget lah gitu. Maksudnya kalau dunia terlalu terlalu luas dunianya gitu, ininya gitu sih. Jadi kalian buat karyanya kalian, terus kalian juga coba apa ya, coba pasarkan, atau kalian bisa kerja apa namanya, kerja di bidang yang related gitu, minimal ya setahun 2 tahun itu minimal gitu, nanti kalian jump ke yang lain gitu, intinya gitu sih kalau ke software engineer, biar orang lebih mawas ke kalian, bisa lihat oh ini orang ini kompeten nih, oh orang ini enggak nih gitu, kayak lebih lebih bisa kayak gitu, itu sih, Oke, semoga membantu. iya kita lanjut ke pertanyaan kedua dulu ya. Lumayan panjang nih saya bacain ya, dari Alan Wahyudin Nur. Assalamualaikum, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, bagaimana atau hal apa yang membuat Kak Ivan berkecimpung ke dunia software engineer? Dan bahasa pemrograman apa saja yang Kak Ivan pelajari saat itu dan hingga saat ini? Seperti misalkan perkembangan bahasa pemrograman yang dipelajari. Nah, apakah bahasa pemrograman itu, portable saat pindah company misal dari Dana ke Tokopedia? Dan seperti yang di penjelasan tadi untuk masuk ke Tokopedia ada syaratnya seperti coding test dan mini project. Bisa ceritakan sedikit Kak, mini project yang Kak Ivan tawarkan? Terima kasih. Iya, itu Boleh, mungkin boleh ya. ya. Wah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya makasih ya sama Mas Alan Haidunur ya, sama Mas Alan aja ya. Jadi apa yang membuat berkecimpung ke dunia software engineer? Ini ada sebentar ya, azan dulu. Iya, istirahat aja dulu bentar. Udah jam 3 ternyata. Ya di sana mau buka ya, sudah sudah mau. Enggak ya, belum ya? Belum, masih, Enggak tahu. 1,5 jam lagi.
setengah jam lagi ya, sama berarti. Oh, oh iya, jamnya Wita ya, lupa saya. Wit, WIT, wit. waktu Indonesia Timur ya. Heeh. Bentar ya, dengar satu azan dulu ya. Eh, ya jadi selanjutnya nih, yang untuk pertanyaannya, kalau kecemplung di dunia software engineering kenapa? Apa namanya, kayak bagaimana atau hal apanya? Itu sebenarnya dari histori saya, Mas ya, masalah. Jadi saya tuh dulu dari dari SD, saya bilang sih dari SD tuh kayak suka suka ngoprek-ngoprek gitu sih, kayak suka apa ya, suka mendalami hal-hal yang mungkin orang lain tuh nggak penting gitu ya. Kayak dulu tuh zaman HP masih butut-butut, masih kayak zaman-zaman dulu lah gitu. Jadi intinya saya tuh suka suka apa ya, suka dunia seperti itu gitu loh, terutama di HP, terutama di, kebetulan saya punya apa namanya, eh, ada kesempatan untuk belajar untuk iOS juga gitu. Jadi itu yang membuat saya tuh apa ya, kayak termotivasi, kayak wah saya pengen nih buat suatu aplikasi gitu yang bener-bener bisa digunain banyak orang gitu loh. Saya bener-bener pingin kayak apa ya, pingin kontribusi ke teman-teman atau ke orang lain gitu dengan apa yang saya buat gitu. Karena saya cuman kerjaannya kayak gini gitu loh, kayak bisanya kayak saya seneng seneng kayak gini, saya pingin kesenangan saya ini juga dinikmatin banyak orang gitu loh. Jadi kayak ya kenapa nggak kamu bisa salurkan energinya ke software engineer aja di iOS misalnya, kayak gitu. Jadi itu sih jadi motivasinya saya, karena memang dulu saya bilang tanda kutip ada hobinya dikit sih, maksudnya kayak gitu untuk masalah-masalah kayak gitu. Tapi yang what drive me most tuh sebenarnya pingin apa yang saya uh, kerjakan tuh berguna buat orang lain secara masif, secara luas gitu. Gitu sih Mas masalah. Terus bahasa program apa saja yang saya pelajarin gitu. Nah, terus bahasanya tuh portable nggak misalnya. Nah, kebetulan gini Mas, kalau untuk yang iOS saya, software engineer iOS, itu bahasanya yang digunakan tuh dikit gitu. Jadi ada namanya Objective-C, ada namanya Swift, ya cuma dua aja gitu. Jadi mau kemana pun iOS itu pasti berkecemplungnya antara dua ini aja gitu. Kalau nggak Objective-C ya Swift, kalau nggak Swift ya Objective-C. Cuman sekarang kalau di bidang saya ngomongin di bidang software engineer di iOS, itu saya di bahasa programmer namanya Swift, ini lah tulisannya SWIFT. Nah kayak gitu. Ini bahasa pemrograman yang saya gunakan sampai dengan saat ini gitu. Apple Swift gitu. Ini bahasanya mirip sama JavaScript katanya teman-teman gitu, kata orang-orang gitu. Kalau kalian pernah pakai. Gitu sih. Nah, untuk portable kebetulan untuk bahasa saya itu portable, tapi tergantung dengan perusahaan kalian nanti. Kalau perusahaan kalian nanti gunainnya bahasa X, ya mau nggak mau kita juga harus belajar gitu loh. Karena ya di company itu ya belajar menggunakannya pakai itu, kayak gitu loh. Gitu ya Mas ya. Mau nggak paham gitu. Terus Sarma Kodinta oh mini project-nya tuh gini. Mini project ini contohnya gini. Jadi ada kasus misalnya kayak Ivan pingin mencari produk, kayak mencari produk shampoo gitu. Nah, buatlah fitur pencarian. Kalau kalian nulis SHA atau SA itu keluar keluar listnya tuh keluar munculnya gitu. Terus kalau kakak lain gitu. Jadi kayak ada requirement-nya gitu. Jadi kita harus buat suatu aplikasi kecil-kecilan yang secara tidak langsung tuh mendemonstrasikan apa yang diinginkan oleh si requirement-nya gitu. Maksudnya jadi kayak buatlah aplikasi pencarian. Oh, berarti kalau aplikasi pencarian ya berarti ada search bar-nya. Ketika dipencet search bar-nya nanti pas tulisnya S belum muncul. Misalnya ada kebutuhan kayak minimal user ngetiknya 3 karakter dulu baru hasil search-nya muncul. Nah, jadi kalau kalian pencet S belum muncul. Kalau pencet A belum muncul. Kalau pencet M baru muncul tuh tulisannya shampoo, shampoo Sunsilk, shampoo apalah gitu, Head and Shoulder dan kawan-kawan kayak gitu. Jadi ada requirement seperti itu gitu Mas, mini project, dan tiap orang tuh beda. Tapi waktu itu saya tuh projectnya adalah pencarian, dan pencariannya tuh multi level gitu loh. Jadi misalnya shampoo diklik itu nanti ada namanya shampoo pria, ada shampoo wanita kayak gitu, atau shampoo anak gitu. Nanti pas shampoo pria diminta nanti apa diklik lagi itu ada lagi bukanya. Jadi apa ya?
tree base gitu, apa namanya, kayak kayak pohon gitu bentuknya gitu. Jadi nggak cuma sampo secara umum, tapi kayak sampo apa, kalau sampo diklik nanti keluar lagi apa, kayak gitu-gitu sih kalau saya dulu project-nya. Gitu sih. Ya semoga manfaat ya dan menjawab gitu. Sip. Terus Mas Iya. Fahri. Terus ada pertanyaan terakhir nih dari Fahri Amin lagi. Saya bacain lagi ya. Izin nanya lagi, saya penasaran tadi Kak Ivan sempat jelaskan tugas software engineer bahwa seorang software engineer itu writing dan testing kode. Jadi saya bingung dan ingin tahu apa perbedaan software engineer sama mobile app developer itu. Hmm. Oke, oke. Sip. Makasih pertanyaannya ya Mas Fahri ya, kedua gitu. Jadi eh bedanya, saya coba menjawab gini aja ya. Perbedaannya software engineer sama mobile app developer itu apa? Sama aja. Aku bilang itu sama aja. Jadi gimana ya teman-teman? Kalau nggak semua perusahaan itu mau mencantumkan tipe pekerjaannya namanya developer gitu. Karena developer tuh juga agak bingungin kalau di Indonesia. Ditanyanya, oh kamu kerja di mana? Saya jadi kerja di developer. Dikira apa? Developer perumahan. Kayak gitu. Jadi kayak itu penting banget gitu. Jadi kayak developer perumahan kan ya bisa bener juga orang, apalagi orang-orang tua kita kan nggak ngerti. Tapi kalau ngerti kayak insinyur software lah atau apa itu kan lebih lebih direct gitu loh. Jadi sebenarnya sama aja gitu kayak software engineer sama mobile app developer. Nah, jadi gini ngomongnya, software engineer itu tuh kayak parent-nya, kayak orang tuanya. Di dalam software engineer tuh banyak banyak bidang. Contohnya apa? Mobile app development gitu. Ada namanya kayak mungkin software engineer ada namanya DevOps juga gitu. Atau di dalamnya juga ada namanya machine learning engineering gitu. Nah, jadi software engineer tuh term umumnya, istilah umumnya gitu loh. Nah, makanya di tipikal pekerjaan saya, jurusannya adalah software engineer strip iOS gitu. Karena saya spesialisasinya di iOS, bukan di Android, bukan di web, bukan di DevOps kayak gitu-gitu, bukan di machine learning gitu. Nah, jadi software engineer itu kayak umumnya. Nah, jadi kalau misal lebih panjangnya gini, software engineer bidangnya apa? Mobile application developer dalam kurung iOS itu saya kayak gitu. Tapi for shorthand-nya aja, biar pendeknya aja ya saya software engineer iOS gitu. Gitu sih. Nah, terus writing dan testing code. Nah, jadi ini sih yang mungkin teman-teman harus tahu ya. Jadi kalau apa namanya? Udah softwarenya harus robust, robust harus kuat gitu ya. Maksudnya harus handal gitu. Kalian tuh bikin kode tentang kalkulator. Jadi misalnya tadi contohnya kalkulator ya, kalian bikin aplikasi kalkulator, udah sudah jadi, bisa dipencet, bisa dihasilnya benar. Tapi kita juga harus melakukan testing terhadap kode yang kita buat. Apa yang kita buat? Kode tentang kalkulator. Jadi itu kayak misalnya gini, kalau kodenya kan kalau kalau gini, kalau aplikasi kalkulator kan inputnya tuh dua angka sama satu operator, misal penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian gitu. Nah, kalau kalian nulisnya 2 plus 5 sama dengan 7 gitu kan. Nah, itu tuh di kode, di testing code, nah kita punya namanya application code sama testing code gitu. Jadi ini kayak one to one mapping gitu. Kalau kalian punya fitur tentang penjumlahan, seharusnya kalian juga punya testing code yang khusus penjumlahan kayak gitu, minimal one to many, satu ke satu atau satu lebih dari satu gitu. Nah, kalau punya perkalian, kalian juga harus punya kode tentang perkalian gitu. Soalnya kenapa? Itu tuh sebagai standar. Contoh kan gini, aku tadi lupa jelasin ya kenapa. Ini pertanyaannya lumayan bagus nih. Kenapa kita harus punya testing code juga? Jadi gini, Mas, kalau di skala perusahaan seperti Tokopedia, kalau kalian buat suatu fitur, misalnya tadi kan ada fitur penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, gitu ya. Nah, terus tiba-tiba di 1 tahun selanjutnya, 1 tahun selanjutnya setelah kalkulator sudah ada bisa kita gunakan, saya mau tambahin fitur namanya fitur akar dan kayak pangkat gitu. Nah, saya tambahin tuh. Nah, tapi gini pertanyaannya sekarang, apakah fitur tambah dan pangkat itu akan membuat kode yang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang sebelumnya sudah ada itu tuh terimpact atau terimbas juga, terkena imbasnya juga nggak? Gitu loh. Nah, paham ya? Jadi saya maksudnya, kalau
ini mungkin kalkulator sangat sangat apa ya, sangat naif gitu, sangat bodoh banget contohnya. Cuman saya ingin ngasih contoh yang sangat mudah dimengerti buat teman-temannya. Jadi kayak misalnya kalian fitur penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, terus tadi fitur akar sama pangkat. Nah, tiba-tiba ada fitur lagi nanti 1 tahun kemudian. Fiturnya apa? Pakai kurung. Nah, kalau pakai kurung kan otomatis kan jumlahan, pengurangan, perkalian, bagian, pangkat, dan akar itu akan terimbas. Kenapa? Letaknya kurung itu pasti nanti impact sama hasilnya. Kayak gitu. Mana yang harus dijalankan dulu, dieksekusi dulu. Nah, kalau kalian nggak punya testing code, misalnya saya gini, saya ini software engineering kalkulator versi 1 yang ada penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, terus tiba-tiba saya keluar dari Tokopedia. Yang masuk siapa? Fadli misalnya masuk. Fadli masuk. Fadli kan otomatis suruh melanjutkan kodenya saya, kalkulator. Nah, sedangkan Fadli kan nggak ngerti nih, kalkulatornya dibuat sama Ivan nih kayak gimana sih desainnya gitu. Nah, kalau kita nggak punya testing code, itu tuh hassle banget. Kenapa? Kita harus benar-benar mahamin kodenya Ivan tuh satu persatu. Caranya gimana, diginiinnya, stylenya kayak gimana gitu. Tapi kalau kita punya testing code, kalau kita nambahin sesuatu, jadi kayak Fadli itu nggak perlu terusik-usik terlalu banyak gitu loh, nggak perlu terlalu hassle, kalian tinggal run unit test code-nya aja. Selama unit test code-nya itu berjalan dengan baik gitu, sukses semua, berarti kalian tuh tidak menyinggung kodenya Ivan. Jadi misalnya Fadli tadi ditugaskan untuk nambahin fitur kurung gitu, kurung-kurungan gitu di penjumlahan aritmatika gitu. Nah, kalau Fadli nambahin fitur kurung, terus kalian run unit testnya yang Ivan buat dan nggak ada masalah, berarti kode yang Fadli buat itu kodenya tuh bener-bener bagus. Kenapa? Tidak terikat dengan punyanya Ivan gitu. Jadi tidak menimbulkan kesalahan, tidak menimbulkan bug gitu. Tapi ini jarang banget biasanya. Biasanya kalau Fadli nambahin fitur atau nambahin kode, biasanya tuh akan menggagalkan test code-nya. Nah, tugasnya Fadli gimana sekarang? Test code-nya Ivan itu diupdate dengan versi yang paling baru. Biar kenapa? Biar sama-sama suksesnya gitu. Jangan sampai application-nya good tapi test code-nya fail. Itu nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau punya application code sama testing code ini harus one to one matching gitu loh intinya, Mas Fahri gitu. Jadi kayak harus di-maintain dua-duanya. Ini udah standarnya software engineer I think di apa ya, di yang perusahaan yang aku bilang usernya gede banget gitu, lebih dari 2 juta atau 3 juta orang per bulan atau gimana itu, jadi harus udah ada testing code-nya. Nah, tujuannya testing code apa berarti? Ini kan tadi saya nggak jelasin karena terlalu teknis ya, tapi ini di pertanyaan nggak apa. Tujuannya testing code apa? Jadi biar proses dokumentasinya antara Ivan ke penerusnya Ivan itu lebih mudah. Satu, terus kedua, ketika aplikasi itu dites sama test engineer, itu tuh apa ya, itu akan, kan test engineer nggak ngerti coding mas ya, test engineer itu nggak ngerti coding, taunya cuman oh ini berhasil, oh ini enggak, oh ini berhasil, oh ini enggak gitu. Nah, test engineer kan bisa lihat nanti kalau testing code-nya di run ada yang gagal, berarti pikirannya si test engineer adalah Van, ini tuh gagal, kamu salah nih kayaknya nih, nah saya harus bisa benerin gitu. Jadi intinya tes tuh intinya untuk documentation-nya kita, untuk kayak misalnya kalau pindah, kan kalau udah perusahaan kayak saya tuh orang tuh lalu-lalang banyak banget Mas Fahri, kayak bisa saya keluar dimasukin sama orang baru nanti itu keluar lagi. Jadi code-nya yang maintain siapa ya? Kita harus bisa membuat orang yang meneruskan kode kita sebaiknya tuh gampang ngertinya kayak gitu. Kayak gitu sih. Salah satunya dengan apa? Dokumentasinya apa? Ya testing code itu tadi gitu. Gitu sih. Kalau pingin lebih paham tuh uh, ini sih kalian, kamu bisa ke unit test code gitu. Apa sih unit test code itu? Ada namanya juga ini. Uh, uh, Ntar aku tulis di sini. Nah, itu sih. Kalau pingin tahu tentang apa sih unit test kayak gitu, itu kode itu testing, code testing intinya. Gitu sih, Mas Fahri. Semoga menjawab juga ya. Gitu. Iya, iya jangan sampai keenakan coding sampai lupa nulis unit test ya. Iya. Nggak boleh masuk nanti. Kodenya tuh nggak bakal diterima oleh teman-teman kalau misalnya nggak dibuat gitu. Jadi memang penjaganya dari teman-teman kita sendiri juga gitu.
gitu sih. Iya. Sama kalau misal teman-teman kita nakalan, komputer yang akan menjaga, karena kode kita nggak akan bisa diterima kalau kita nggak bikin one to one mapping gitu sih intinya. Iya, 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 iya. Oke, kita sudah tidak terasa hampir 2 jam nih di kelasnya kita. Jadi, pertanyaan terakhir tadi itu, sepertinya sekaligus menutup perjumpaan kita nih. Nah, mungkin saya mau, minta ke Kak Ivannya untuk kasih sedikit kalimat penutup untuk memotivasi, adik-adik mahasiswa ini terkait, berkarir di dunia IT, gitu. Oke, oke. Kepada Mas Ivan. Eh, kalau motivasinya, short word-nya apa ya? Kalau buat teman-teman ya, karena sejujurnya saya dan ya mungkin Fadli juga sama kayak kalian dulu gitu loh. Jadi kayak sama-sama nggak ngertinya dulu, sama-sama nggak berilmu juga dulu gitu loh. Jadi apa yang membuat kita berdua bisa sampai seperti ini tuh karena memang apa ya, passionate kita untuk kayak belajar sih, untuk mengejar apa yang kita sukain gitu. Jadi apa ya, untuk teman-teman yang ingin berkecimpung di dunia software, nggak usah malu, nggak usah apa ya, nggak usah sungkan gitu loh. Karena semua software engineer itu bermula dari orang-orang seperti kalian juga yang nggak ngerti apapun gitu loh. Jadi, nah tugasnya saya kayak Fadi dan orang-orang yang sudah paham apa adalah apa, sharing apa yang kita pernah pelajari ke kalian agar kalian tuh lebih mudah belajarnya gitu, hopefully gitu. Nah, dan itu sih yang memang saya juga sampai dengan sekarang juga pun saya juga ada kesungkanan tuh ada gitu dengan orang yang lebih jago, dengan orang yang lebih senior. Tapi intinya jangan apa ya, jangan menutup kemungkinan bahwa kalian tuh sebenarnya punya potensi gitu loh. Jangan ditutupi oleh kesungkanan atau kayak malu gitu, nggak apa-apa. Di dunia kita tuh profesional kok. Ada orang yang lebih muda, lebih jago, insya Allah tuh kita pasti bakal lebih menghargai orang yang seperti itu daripada orang-orang yang sudah lama sekali dan mereka malah nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi nggak usah malu untuk belajar gitu sih, untuk belajar hal baru, apa ya, tekuni aja bidang yang kalian inginkan. Misalnya kalian sukanya di bidang kayak database atau kalian suka bidangnya front end atau kalian senang bidangnya UI UX gitu. Ya udah kalian coba tekuni, belajar satu persatu dari apa yang dasar-dasar dulu, buatlah karya juga sedikit-sedikit atau kayak petulisan. Nah, terus cobalah kalian tes apa namanya? Coba interview kerja di perusahaan yang related sama bidang yang kalian sukain gitu. Gitu sih. Nanti lama-kelamaan kalian pasti punya jalannya sendiri gitu loh. Kayak, oh saya senang di sini, oh saya bisa di sini gitu. Jadi pesan saya nggak usah malu untuk memulai. Karena semua orang tuh mulai dari kayak kita semua yang nggak ngerti juga gitu loh. Jadi gitu sih, biar kalian apa ya, semangat, nggak ada yang nggak mungkin gitu loh, intinya. Gitu sih. Ya. Iya, oke, kalau gitu, itu, sedikit motivasi dari Kak Ivan tadi, semoga bisa meningkatkan, apa ya, semangat kita lagi ya untuk belajar di dunia IT, kemudian untuk berkarir di dunia IT, dan juga mempelajari hal yang baru. Sama kayak tadi Kak Ivan, jelaskan bahwa, jangan pernah, apa ya, jangan pernah hilangkan growth mindset itu. Jadi kita harus selalu punya yang namanya growth mindset supaya kita bisa tetap bertumbuh. Nah, ya itu mungkin Kak Ivan, terima kasih sudah mau datang ke kelas riset TI Universitas Hairun ya, dan semoga, di kedepannya masih bisa datang lagi. Iya, nggak apa-apa, silakan. Tenang aja. Apa kabar Oke. aja. Oke, iya, oke, mungkin itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus, Mas Sar. Yo, ya sama-sama, Sir. Mau bukber Sukses. habis ini ya? Hah? Mau bukber Iya, mau habis ini? siap-siap. Mau saran dulu.